Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang Santai, platform diskusi santai yang membahas isu ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Abdul Haris akan memandu obrolan kita hari ini. Pada episode kali ini, kita akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu pengaruh tingkat pendapatan terhadap daya beli warung di Madura. Bersama saya telah hadir Kak Nela, Kak Mega, dan juga Kak Anissa sebagai pemateri kita pada hari ini. Kita akan bahas bagaimana tingkat pendapatan mempengaruhi daya beli konsumen, khususnya di warung Madura, serta apa implikasinya terhadap ekonomi lokal. Jadi, pastikan teman-teman tetap bersama kami sampai akhir. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan gambaran sedikit mengenai topik hari ini. Warung Madura di Indonesia terkenal sebagai bisnis kecil menengah yang menjual berbagai macam kebutuhan seperti makanan, minuman, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Melalui pendekatan ekonomi makro, kita akan mengeksplorasi hubungan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan pola konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama di sektor ekonomi mikro seperti warung Madura. Kita juga akan mendalami bagaimana teori konsumsi, permintaan, penawaran, serta elastisitas pendapatan dapat memberikan gambaran lebih luas tentang peran sektor usaha kecil dalam perekonomian secara keseluruhan. Baik, sebelum kita memulai diskusi lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami konteks makro dalam topik ini. Dalam perekonomian ekonomi makro, tingkat pendapatan masyarakat adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya menentukan daya beli individu, tapi juga mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Warung Madura merupakan bagian dari sektor mikro, memiliki kontribusi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Namun dalam konteks ekonomi makro, warung seperti ini juga berperan dalam menjaga sirkulasi ekonomi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli saing lokal. Oke, baik, sebelum kita membahas lebih lanjut topik pada hari ini, kami akan menyapa narasumber hebat kita. Nah, bagaimana Kak kabarnya hari ini? Mungkin dimulai dari Kak Anissa terlebih dahulu. Dari aku alhamdulillah baik. Mungkin dari bisa dilanjut ke. Oke, baik. Dilanjut dari Kak Mega. Alhamdulillah dari aku juga baik. Mungkin ini kan sejalan dengan materinya dari semester 1 ya, permintaan dan penawaran ya. Mungkin teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik dan bisa diikutkan. Oke, baik. Gimana kabarnya Kak Nela? Baik, moderator sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kalau nggak baik gak ada di sini ya Kak ya. Oke, baik. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, ini Kak saya ingin menanyakan mengenai pendekatan ekonomi makro. Nah, bagaimana sih para narasumber kita ini melihat hubungan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan daya belinya, khususnya ya di sektor mikro seperti warung Madura. Nah, apakah terdapat pola yang bisa diidentifikasi? Mungkin bisa dijawab dari Kak Nela terlebih dahulu. Baik, kalau misal mengidentifikasi gitu ya, pendapatan ini kan selalu mempengaruhi tingkat pola konsumsi masyarakat sendiri. Dimana kalau misal pendapatan tinggi, pola konsumsinya pasti juga mengikuti gitu kan. Sehingga dengan pola konsumsi tersebut di warung Madura sendiri ini pasti bisa mengidentifikasi pola masyarakat sedang menurun, sehingga bisa menurunkan stok barang di tokonya gitu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan gitu. Tambahan dari aku ya. Cara aku mengidentifikasi bagaimana sih pola pendapatan itu dapat mempengaruhi pola konsumsi dari teman-teman masyarakat dan lain sebagainya. Jadi pendapatan itu tidak hanya mempengaruhi jumlah konsumsi, melainkan juga mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli tersebut. Jadi jenis barang yang dibeli. Semisal nih mahasiswa cowok-cowok ini ya, kalau semisal di awal bulan pasti itu rokoknya yang mahal-mahal. Kalau di akhir bulan itu beli rokoknya yang murah-murah kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Mega. Dari aku sendiri selaras ya dari kedua narasumber ini. Mungkin sedikit menambahkan saja. Kalau berbicara tentang pendapatan, berarti kan penghasilan dari setiap individunya, baik dari yang usianya sudah tua, baik dari yang usianya seumuran mahasiswa dan sebagainya. Pokoknya intinya itu adalah penghasilan dari setiap individunya. Kemudian kalau dihubungkan dengan konsumsinya, seperti yang kalian tahu bahwa konsumsi itu berarti kan tingkat dimana kalian itu membelanjakan pendapatan kalian untuk
hal-hal yang kalian inginkan, contohnya kayak semisal membeli rokok dan sebagainya. Ya, sejalan dengan yang disampaikan teman-teman tadi, baik dari narasumber saudari Nela dan juga saudari Anissa, yang dimana memang pendapatan ini ketika pendapatannya mengalami kenaikan, maka konsumsi dari masyarakat sendiri atau dari orang-orang yang memang berpenghasilan itu juga akan mengalami kenaikan. Dan ketika pendapatannya turun, maka masyarakat akan berpikir dua kali untuk membelanjakan uang jajan, dan kata lain pola konsumsinya juga menurun. Wah, keren-keren ya Kak, dari narasumber kita jawabannya itu sungguh logis gitu Kak. Nah, oke, baik, karena dari sanggahan sudah cukup, mungkin beralih ke salah satu pertanyaan lagi nih Kak. Apa sih dampak makro yang lebih luas dari perubahan daya beli ini? Nah, tentunya terhadap stabilitas ekonomi lokal seperti inflasi atau tingkat pengangguran. Mungkin bisa dijawab dari Kak Anissa. Jadi stabilitas ekonomi ya, bagaimana daya beli masyarakat itu mempengaruhi stabilitas ekonomi. Tentu ini berpengaruh pada naik turunnya inflasi. Jadi ketika permintaan itu tinggi namun penawaran turun, itu kan nantinya pasti ketika penawarannya sedikit tetapi permintaannya banyak, para penjual ini pasti akan menaikkan harga sehingga inflasi pun akan ikut naik. Juga sebaliknya, ketika penawaran itu tinggi namun permintaan itu rendah, umumnya itu para pedagang akan menurunkan harga supaya apa? Supaya dari permintaan itu ikut naik gitu. Sehingga ketika pedagang itu menurunkan harga, maka kan akan menyebabkan deflasi gitu. Mungkin ada sanggahan dari atau tambahan dari Kak Mega? Dari aku itu tidak hanya dari segi inflasi saja, ada dari mempengaruhi tingkat pengangguran dan penambah pekerja yang ada di negara Indonesia maupun di negara luar negeri. Soalnya kan kalau misalnya berbicara tentang pendapatan kan nggak cuma hanya Indonesia saja. Jadi kalau semisal pendapatan ini mempengaruhi pengangguran ya, jadi ketika masyarakat itu memiliki pendapatan yang lebih tinggi, otomatis kan permintaannya itu tinggi ya kepada produsen-produsen itu tadi. Nah, ketika permintaan itu tinggi dan produsen itu menciptakan barangnya lebih banyak, kan otomatis nanti kita membutuhkan para pekerja yang lebih banyak juga. Nah, itulah yang nantinya akan membuka peluang bagi kepada masyarakat untuk bekerja di situ. Nah, sebaliknya jika pendapatannya itu rendah, berarti kan otomatis akan ada namanya pengurangan pekerja, yang dimana perusahaan ini meminimalisir adanya biaya yang istilahnya tuh kayak tidak perlu membuang biaya terlalu banyak, karena kan memang pendapatan dari masyarakat aja sedikit, keuntungan mereka yang terima juga sedikit dari produksinya itu, makanya mereka mengurangi tenaga kerja itu tadi. Jadi kemungkinan nanti kalau misal ada pengurangan tenaga kerja akan menyebabkan mungkin ada tambahan dari Kak. Mungkin dari teman-teman itu sudah menjelaskan secara rinci begitu ya, cukup dari aku sih. Oke, baik. Jadi ini perubahan daya beli itu sangat memiliki dampak luas ya ternyata ya Kak ya. Jadi pada stabilitas ekonomi lokal nih, itu mempengaruhi inflasi, pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi ya Kak ya. Jadi dengan memahami hubungan ini ya, kita itu dapat membuat kebijakan atau pelaku bisnis ini dapat lebih merencanakan strategi ya Kak untuk menghadapi perubahan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi lokal tentunya ya Kak ya. Oke, baik. Mungkin ini Kak dari sudut pandang kebijakan ekonomi. Nah, tadi kan sudah saya singgung nih menurut kebijakannya. Jadi mungkin langkah apa sih yang bisa diambil pemerintah itu untuk mendukung daya beli masyarakat itu, sekaligus itu untuk mempertahankan keberlanjutan usaha mikro seperti Warung Madura. Nah, ya meskipun ini bukan ranah kita ya untuk berkebijakan ya Kak ya. Jadi mungkin ada sudut pandang dari Kak narasumber kita. Oke, mungkin tentang ngomongin kebijakan pemerintah gitu ya, memang bukan ranahnya kita, tapi kita mungkin sebagai mahasiswa bisa memberikan saran ke depannya bagaimana yang lebih baik gitu kan ya.
Mungkin langkah awal itu dari pajak. Nah, pajak ini harus ditertibkan dulu kepada masyarakat karena pajak ini juga mengganggu pola konsumsi masyarakat begitu. Misal pajak barang-barang ini naik, tapi pendapatan dari masyarakat ini masih stabil, masih rendah. Tentu ini kan mengurangi daya beli dari masyarakat sendiri. Itu juga akan merugikan pasar ataupun rumah-rumah Madura di sekitarnya. Mungkin harus ada pemerataan pajak dulu di pemerintah ini gitu. Oke, mungkin dari materi selanjutnya mungkin ada tambahan. Dari aku ya, selain kebijakan pajak, sebenarnya untuk mempertahankan warung Madura ini juga perlunya kayak kontribusi dari warung Maduranya ini. Bagaimana caranya warung Madura ini mempertahankan harga yang relatif murah daripada toko-toko lainnya supaya masyarakat ini tertarik untuk belanja di warung Madura gitu. Ya, warung Madura ya, warung Madura. Kalau kita dengerin warung Madura ini kan identik dengan harga yang lebih miring gitu kan. Jadinya Juga barang-barangnya iya, lengkap. 24 jam juga kadang-kadang kan. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli di warung Madura sehingga bisa menetapkanlah harga yang stabil daripada di warung-warung sekitarnya gitu. Oke, baik. Jadi sangat ini ya Kak, harga dan mungkin dari toko-toko Madura ini juga ya dibilang lengkap ya Kak ya, soalnya dari kebutuhan pokok kita sehari-hari juga ada di situ ya. Oke. Mungkin itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan ya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir nih. Oke. Mungkin tapi saya tidak lupa mengucapkan terima kasih nih kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin atas penjelasan ini sangat informatif nih Kak bagi saya dan memberikan sudut pandang nih untuk ekonomi makro tentunya yang komprehensif gitu. Dan mungkin dari diskusi ini tuh kita telah belajar bahwasanya hubungan antara pendapatan, konsumsi, bahkan untuk meningkatkan daya saing beli lokal gitu kan, tentunya ya di usaha mikro seperti warung Madura tersendiri itu sangat memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian ternyata ya Kak ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih ya Kak sekali lagi atas penjelasannya yang sudah dijelaskan. Nah oke, mungkin baik, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton podcast pada hari ini. Mungkin ini ajakan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah mungkin sebelum ditutup nih, mungkin saya akan mengajak jargon nih kepada pemateri kita karena dari program studi ekonomi bangunan sendiri. Nah mungkin tangannya gini ya Kak ya, oke. Jadi ketika saya mengucapkan PSEP nanti mengucapkan Bringing Green Economics Better gitu ya. Siap. Oke, bisa dimulai ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. PSEP Bringing Green Economics Better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.